Bisa diterangkan nggak Pak, satu persatu dibandingkan juga dengan generasi yang lama? Ini total new untuk engine-nya, shaft-nya driven fully itu ada perbedaan. Namun bentuk yang di sebagian sini mapping di ECU-nya, shock depannya di sini. Ini dia dibikin meternya lebih kecil, tapi low expansion. Ya, kemudian ada tambahan ini, ya tambahan lubang. Tambahan lubang ini tujuannya untuk reservoir untuk oli minyak rem. Minyak remnya yang sebelumnya yang di rem tadi di bagian selangnya. Mengenai shock absorber masih mempunyai kekerasan, dia dibikin lebih keras. Yang belakang lebih keras? Lebih keras. Ini pertimbangannya adalah kemudian di bagian elektrik diperhatikan lagi untuk yang di tipe engine. Nah ini menarik nih. Saat ini WB akan langsung nanya Pak Indro. Ini dari training division dari Astra Honda Motor. Jadi perombakan apa aja? I do to make it through the times we had. I see it now, I see it now. Real love, now I break through to show to you that I'm more good than I am bad. I work Kang it Bro, out. sekarang dengan Cak Ateng Katros. Gila. Sama tiba-tiba begini, ada penjob nggak sih kira-kira nih? Kemarin tanya-tanya nggak ada suara-suaranya, kurang ajar banget. Kemarin lu nanya, terus nggak ini kan, apa namanya, gue nggak jawab kan? Nggak jawab sampean. Harusnya bisa diperkirakan, kalau lu nanya gue nggak jawab tuh berarti ada sesuatu. Wah, berarti kita gerebek langsung. Oke, Cak. Saat ini WB juga akan langsung nanya Pak Indro. Ini dari training division dari Astra Honda Motor. Jadi perombakan apa aja? Nah, Pak Indro, ini teman-teman banyak yang nanya nih Pak. Ini kan basisnya engine-nya jelas. Dengan terawangan kemarin sudah jelas ya. PCS 160. Kemudian basis engine-nya juga dari Varius 60. Tapi pasti ada perbedaan dong. Bisa diterangkan nggak Pak, satu persatu dibandingkan juga dengan generasi yang lama? Nah, monggo Pak Indro, sampean ini. Terutama saya akan bandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Yaitu yang ADV 150 ya, dengan ADV 160. Di mana ADV 160 ini total new untuk engine-nya dibanding dengan ADV 150. Ya, baik di bagian frame, ya frame body maupun di bagian body cover untuk secara keseluruhan. Terus kemudian di bagian suspensi depan dan belakang. Suspensi depan ada belakang. Perbedaan. Kemudian di bagian handlebar ini di bagian Racer. Ya, ini ada perbedaan di bagian handlebar. Itu di bagian racernya ini juga ada perbedaan. Yang sebelumnya lebih panjang, ya lebih tinggi. Ini lebih pendek. Pertimbangannya Pak, kenapa dirombak? Ini ada hubungannya dengan riding position-nya, yang ada hubungannya dengan joknya yang tadinya didesain lebih rendah dibanding yang model sebelumnya. Lebih rendah ya? Direndahkan karena biar nyaman atau? Biar nyaman. Ya. Jadi lebih pendek sekarang Pak ya? Iya. Oke, terus apa lagi Pak? Kemudian untuk body cover secara keseluruhan beda, ya. Body cover secara keseluruhan beda. Kemudian di bagian windscreen-nya ini lebih panjang, ya. Berapa mili Pak? Lebih panjang sekitar di 75 mili, ya. Kemudian ada tambahan ini, ya tambahan lubang. Tambahan lubang ini tujuannya untuk memberikan udara ke pengendara. Oh, Gitu. biar nggak sumuk Pak ya? Oke. Kemudian kalau Mama diperhatikan lagi ada shock depannya. Shock depannya di sini. Ini dia dibikin lebih empuk dibanding yang model sebelumnya. Lebih apa Pak? Maaf. Lebih empuk. Oh, oke. Lebih empuk, ada perbedaan. Kemudian untuk peleknya tipenya masih sama, bannya juga tipenya masih sama. Panjang stroke-nya sama Pak? Masih sama. Cukup panjang sih ya? Iya. Lupa sih kita. Udah lama masalahnya. Iya. Hanya karakter dari suspensinya diempukin ya berarti? Betul. Oke, terus Pak, monggo. Kemudian kalau memang kita lihat lagi di bagian depan di sini untuk sistem pengeremannya itu ada perbedaan, yaitu di bagian selang. Ya. Di Selangnya? bagian selangnya ini dia dibuat diameternya lebih kecil, tapi low expansion. Ya. Maksudnya Pak? Low expansion itu adalah pada saat kena pressure, tekanan, itu tidak
tidak mudah sekali untuk mengembang. Oh, Gitu. oke. Menurut ya. Kemudian Kak. juga ada perubahan lagi di bagian kaliper ya. Reservoir untuk oli minyak rem. Minyak remnya yang sebelumnya dia lebih bentuknya juga beda. Kemudian untuk dimensinya juga beda. Ini keterkaitan juga dengan ada hubungannya perubahan selang remnya sendiri. Oke, selang Itu. rem berbeda. Terus yang di bagian belakang, ya, kita mengarah bagian belakang. Di bagian belakang ini kalau kita lihat swing arm juga beda bentuknya, ya, ada perbedaan di swing arm. Kemudian kalau yang di rem tadi di bagian selangnya, ya, terus kemudian di shock absorber. Shock absorber di sini mengenai shock absorber masih mempunyai kekerasan, dia dibikin lebih keras. Yang belakang lebih keras. Lebih keras. Ini pertimbangannya adalah karena berat sepeda motor ini lebih berat dibanding yang sebelumnya. Berapa kilo, Pak? Kalau yang sebelumnya itu 131 ya. Ini 133. Dikerasin. Jadi lebih berat, jadi disesuaikan. Kemudian untuk menambahkan kekuatan traksinya lebih lagi. Oke. Seperti itu. Ini di bagian suspensi belakang. Kemudian di mufflernya ini juga desainnya dirubah lagi. Yang sebelumnya agak naik ya, ini agak turun sendiri. Disesuaikan dengan desain untuk motornya ini sendiri. Berarti ini kalau dibandingin mungkin agak landai dibandingkan sebelumnya Iya, ya? betul. Nggak terlalu nungging. Ininya gimana, Pak? Yang ini sama, masih sama. Oh, ini sama, Beda. hanya ininya ya? Iya. Kalau konstruksi dalamnya? Sama. Sama aja? Sama aja. Oke. Terus? Kemudian untuk di bagian tadi jok ya, joknya ini ada perubahan. Kalau mau diperhatikan di sini, jok secara keseluruhan ini beda. Jadi beda, tidak bisa di plug and play ke model yang sebelumnya ya. Kemudian untuk di bagasinya di sini lebih luas, 2 liter. Jadi kalau yang sebelumnya 28 liter, ini jadi 30 liter. 30 liter, oke. Volumenya. Ini pun rear gripnya juga beda, untuk pegangan tangannya pun juga beda. Ya, di bagian ininya juga pengikatannya beda. Baik posisi body cover, kanan kiri, depan dan belakang semuanya beda. Lebih mekar, Pak, perasaan saya. Betul. Oh, lebih Itu besar yang ya? di bagian rangka ya, rangka. Begitu juga standar samping itu juga ada perbedaan ya, standar samping dengan tipe-tipe yang sebelumnya. Lebih panjang, Pak? Lebih panjang. Oke. Kemudian di bagian elektrik, untuk lampu depan belakang masih menggunakan tipe yang sebelumnya lampunya. Cuma untuk di bagian speedometernya dia udah full digital, ya, penampilannya full digital. Ini ada perbedaan. Kemudian untuk kontrolnya dia menggunakan multi switch ya, seperti ini. Oke. Dan dilengkapi dengan HSTC. Oh, Handle Traction Control. Ya, HSTC-nya. Apa aja, Pak, isinya di dalam, Pak, ya? Speedometer? Ya, di sini ada jam, kemudian ada pengaturan kecerahan. Oh, di kecerahan bisa, Ya, oke. kecerahan bisa. Kemudian ada suhu. Kemudian juga kalau kita perhatikan di sini ada trip meter. Kemudian ada lifetime. Kemudian ada lagi di sini untuk trip A, bahkan juga ada STC. STC. Ya. Oke. Gitu. Pak, berarti tanggal hilang ya, Pak, ya? Ya. Oke, berarti hilang tanggalnya. Terus apa lagi, Pak? Terus kemudian kalau diperhatikan lagi untuk yang di tipe engine. Engine. Nah, Ya. ini menarik nih. Engine-nya memang total berubah dengan yang tipe sebelumnya, ADV 150. Cuma apakah ada perbedaan? Memang engine-nya basic dari punyanya PCX. Ya, secara keseluruhan engine itu basicnya dari PCX. Cuma ada perbedaan di engine-nya. Itu di perbedaan di engine-nya di bagian shaft-nya driven pulley. Shaft-nya driven pulley itu ada perbedaan, dan bearing-nya yang
kedudukan shaft driven pulley itu beda. Dibandingkan yang Ya, PCX. dibandingkan dengan VCX. Kalau Vario, Pak? Ya, dia hampir sama dengan Sama. Vario. Oh, ini hampir sama Vario. Yang shaftnya, Shaftnya ya? shaftnya, Oh, shaft oke. jaringnya. Terus ada lagi, ada yang tadi kelupaan untuk yang di frame-nya, yaitu pelek roda belakang. Untuk ban masih sama, cuma pelek kembangannya sama dengan apa namanya tipe yang sebelumnya, namun bentuk yang di sebagian sini beda dengan yang model sebelumnya. Nah, seperti itu. Wih, ternyata diam-diam banyak yang beda ya, Pak? Banyak. Nah, terus jangan lupa lagi menggunakan chargernya sudah menggunakan tipe yang tipe USB. A ya, USB. Nah, ini dia. USB. Oke. Ya, Terus, Pak? itu. Cukup Mas Iwan untuk Berarti secara mesin Ya. itu hanya shaftnya tadi ya yang beda ya? Beda, betul. Dengan Kalau yang untuk punya balamannya PCX. sama. Mapping ECU-nya gimana, Pak? Ya, karena ini apa namanya konsepnya beda dengan PCX, otomatis mapping di ECU-nya dibedakan. Oke. Sesuai dengan karakter untuk motor ini. Nah, ini lebih ke apa nih? Karakternya lebih torsi atau ini lebih top speed? Untuk mendapatkan torsi di RPM bawah, tengah maupun meninggi. Oh, gitu. Oke. Seperti itu. Pak, frame. Nah, ini Ya, belum tadi frame. frame-nya. Frame. Ya, frame-nya untuk frame-nya sendiri dia basicnya mirip dengan punya PCX yang 160 dan lebih ringan dibanding model yang sebelumnya. Oke, lebih ringan ya. Ya. Berarti ini frame memang berubah total ya Berubah total. dibandingkan dengan sebelumnya ya. Berubah total. Pertanyaannya Pak, ini kan kita tahu Vario menggunakan ISAF. Nah, Nah, ini kenapa masih model tube ya? Kita Ya. penasaran. oke, Pertimbangannya memang apa? itu semuanya masih kita dalam studi ya untuk motor-motornya TP-nya. Cuma untuk sementara yang tipe ESAF itu kita masih sementara untuk tipe ESAF kita masih gunakan untuk tipe-tipe yang menggunakan flat deck. Oke. Gitu. Kalau yang tipe ini kita akan pelajarin lagi. Semuanya sih bisa dikategorikan kuat, semuanya kuat, ya kan. Cuma kita lihat lagi konstruksinya. Oke. Gitu. Ya, tapi kalau umpama dari apa namanya dimensinya, kalau yang modelnya seperti ESAF itu, yang tempat itu memang lebih lebar. Kalau Jup kan dia bulat, kalau ini lebih lebar. Seperti itu. Oh, gitu. Ya. Jadi memang Kalau mama kekuatan, hampir dibilang untuk tipe-tipe yang seperti ini dan tipe yang sebelumnya itu kan masih menggunakan Jup ya. Nah, kalau ISAF lebih ringan. Lebih ringan. Bisa Jadi dikatakan plus minus lebih lah ya ringan. intinya ya. Ya. Tapi mungkin nggak Pak semua Matic Honda nanti menggunakan ISAF? Kita masih pelajarin lagi. Masih pelajari ya, study ya? Ya, lagi. Oke, jadi memang secara basic ini bentuknya hampir sama, tapi kalau didetailin semuanya berubah. Berubah. Kecuali hanya stop lampnya sama, Betul. ya. Jadi Ya, stop lamp sama headlampnya sama. Betul. Tapi semuanya dari sini berubah total nih Dari Pak, saya sini lihat. berubah total, lekuk-lekukannya berubah total. Berubah total. Ya. Siapa Nah, Indro? yang canggihnya lagi ini ada tambahan lagi nih, yang sebelumnya nggak ada ini. Sorry. Yang mana Pak? Ya. Ini ada cap holder. Oh iya, yang dulu nggak ada. Betul, yang dulu nggak ada. Ini kayak picek nih. Betul, ada cap holder. Oh siap, ini tambahan mantep ini. Tambahan. Jadi bisa disimpan situ ya. Itu ya. Biasanya nggak dipegangin kan ya. Nah, ini ada tambahan cap holder. Oh, oke. Siap Pak Indro. Gitu. Pak Indro, Ya. matur nuwun sekali. Sama-sama, Matur nuwun Mas Wan. sangat. Sukses selalu Ya. buat teman-teman training dan AHM. Ya. Just Gandos Pak. Ya, sama-sama Mas Iwan. Jadi sekilas interview kita dengan Pak Indro dari teknis AHM yang memang jelas menggambarkan bahwa mungkin secara looks mirip ya, tapi kalau saya mendekati ini banyak yang berbeda. Dari depannya berbeda lebih mekar, secara teknis sasisnya juga berbeda, ECM-nya juga berbeda dibandingkan sebelumnya pastinya, dan juga secara secara engine yang pasti juga berbeda, lebih powerful. Dan powernya itu sama, Cak, 16 PS ya, 16 PS atau 11,8 kW, dan torsinya 15,8. Jadi ini memang perlu kita jajal, yang jelas makin powerful, dan ternyata regone kok tidak terlalu banyak ya, naik canggih tenan nih. Pak Indro, matur nuwun Pak ya. Sama-sama, Mas Jadi itu Iwan. aja, Cak, sampai sudah menonton video beneran, sampai ikuti terus, pokoknya itu akan berikan informasi yang just ganti sama semuanya. Seperti biasa, kalau sama suka video ini, like, share, dan subscribe, jangan lupa sama waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam just ganti.